Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, memiliki dampak yang besar. Misalnya memberi dukungan saat seseorang membutuhkan atau memberi waktu untuk merawat diri kita sendiri. Dengan bersikap baik, menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan penuh kebaikan. Kebaikan itu dimulai dari dalam diri kita. Jika kita mampu menghargai diri dan orang lain, hidup kita akan lebih penuh kedamaian. Bersikap baik memang penting dalam hubungan sosial dan kesehatan mental. Namun jika dilakukan secara berlebihan atau tidak seimbang, bisa memiliki dampak buruk, seperti pengorbanan diri yang berlebihan. Selalu mengutamakan kebaikan untuk orang lain, sampai lupa kebutuhan diri sendiri. Dalam jangka panjang bisa menyebabkan stres, kelelahan emosional, dan perasaan tidak dihargai. Ketika terus-terusan bersikap baik tanpa pengakuan atau balasan yang setimpal, perasaan frustasi dan kecewa bisa muncul. Akhirnya menumbuhkan perasaan negatif terhadap orang lain atau diri sendiri. Ya ngapain coba bersikap baik tapi malah berdampak mengotori hati sendiri. Diri sendiri yang capek, terlalu sering berkata iya pada orang lain, sampai kesulitan mengatakan tidak, bisa menyebabkan seseorang merasa kewalahan karena beban yang tidak seharusnya ditanggung oleh diri sendiri. Mungkin ada yang pernah ngalamin ya. Gimana? Capek gak? Terlalu baik mungkin lebih rentan dimanfaatkan oleh orang lain. Orang yang memanfaatkan kebaikan ini bisa membuat seseorang merasa terbebani atau diperlakukan tidak adil, yang akhirnya merendahkan harga diri dan memperburuk koneksi emosional. Yang bersikap baik itu sering sakit hati. Ngapain sih nyakitin diri sendiri? Heran, sudah tahu sakit tapi malah diulangin. Kok candu banget sama sakit hati? Malah mengabaikan kebutuhan emosional diri sendiri. Malah membuat penyakit kesehatan mental. Kenapa masih mengulangi bersikap baik jika sikap baik itu menyakitimu, menghancurkanmu? Banyak yang bersikap baik dengan harapan bahwa kebaikan yang dilakukan akan dihargai atau dibalas. Jika harapan ini tidak terpenuhi, bisa merasa kecewa, namun tetap melanjutkan sikap tersebut karena masih berharap suatu hari orang lain akan mengapresiasi atau membalas kebaikan. Kan aneh, kebaikan kok dihitung dan mengharap balasan. Beberapa orang merasa harus selalu bersikap baik karena merasa bersalah jika tidak melakukannya. Bisa jadi ini berakar dari pola pikir yang terbentuk sejak kecil, seperti ajaran yang mengharuskan untuk selalu menyenangkan orang lain, merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Bahkan jika itu mengorbankan kebahagiaan pribadi. Ini buat apa sih? Diri sendiri aja dikorbankan. Pola perilaku yang terbentuk sejak dini mungkin diajarkan bahwa menjadi baik itu adalah cara untuk mendapatkan cinta. Terus melanjutkan pola ini bahkan jika itu menyebabkan rasa sakit hati. Pertanyaannya, ini untuk mendapatkan cinta atau untuk mendapatkan rasa sakit? Empatinya terlalu berlebihan, meskipun ini adalah sifat baik. Terlalu banyak empati bisa beresiko mengorbankan kesejahteraan pribadi
perlunya mengevaluasi kembali sikap tersebut. Apakah sikap tersebut benar-benar bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Menghargai diri sendiri dan mengetahui kapan harus mengatakan tidak. Gak usah juga selalu ingin dipuji setelah melakukan kebaikan. Pujian seringkali bersifat sementara dan hanya bisa menghilang begitu saja. Begitu juga perlakuan baikmu. Yang salah menempatkan tidak pada tempatnya, dan sikap baik ini akan hilang juga. Berlaku saja baik secukupnya, semampunya, tanpa mengharap pujian, tanpa dihitung juga perlakuan baiknya, seimbang saja. Gak usah takut ditolak, tidak merasa harus selalu diterima atau diakui untuk setiap perbuatan baik yang dilakukan. Daripada fokus pada hasil atau pengakuan yang datang setelahnya, mungkin bisa lebih menikmati perjalanan dan pengalaman yang didapatkan daripada mencari pujian atas apa yang telah dilakukan. Kita tidak bisa terus-menerus memberi kepada orang lain jika kita sendiri merasa kosong atau terkuras. Sebaliknya, hanya fokus pada diri sendiri tanpa memberikan pada orang lain juga bisa membuat kita merasa terisolasi dan hidup menjadi kurang bermakna. Kadang kebaikan yang tanpa batas bisa mengundang kejahatan. Kebaikan yang diberikan tanpa batasan bisa menjadi bumerang. Tanpa pertimbangan diri kita, orang lain bisa melihatnya sebagai kelemahan. Mereka mungkin memanfaatkan kebaikan untuk kepentingan pribadi tanpa merasa bersalah. Kebaikan yang tanpa batas bisa disalahgunakan, bahkan menjadi alat untuk manipulasi dan pengkhianatan. Kebaikan memang harus tulus, namun penting menetapkan batasan. Tanpa batasan, kebaikan bisa berubah menjadi kesalahan yang merugikan diri sendiri. Buat apa kehilangan identitas dan kesejahteraan hanya demi menyenangkan orang lain? Kebaikan yang tak terbatas tanpa batasan adalah pintu terbuka bagi penyalahgunaan. Pertanyaannya, kapan terakhir kali baik pada diri sendiri, adil pada diri sendiri? Memberikan batasan berbuat baik pada diri sendiri adalah cara untuk menyelamatkan diri dari penyalahgunaan kebaikan oleh orang lain terhadap dirimu sendiri. Mari selamatkan diri.